Kita akan bahas sekarang tema kita tentang sebab-sebab su'ul khatimah. Pengucapan sebab-sebab su'ul pakai ain, su'ul khatimah pakai kho. Tuh, ya, dilatih. Su'ul khatimah, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan menjemput husnul khatimah. Kita ulas sedikit. Dari materi itu kita sadari seyakin-yakinnya bahwa kematian adalah kepastian yang akan menimpa dengan kata setiap, artinya tanpa kecuali. Jadi kematian itu adalah kepastian yang akan menimpa pada laki-laki atau perempuan, pada yang tua atau yang muda, pada yang sakit pun yang sehat. Yang siap, tidak siap, mau, tidak mau, setakut apapun kita akan kematian, pasti tiba giliran kita. Ya, bagaimana kata Allah kemarin di surat 4 ayat 78, dimanapun kamu berada, kematian itu pasti mendapati kamu, kendati pun kamu berada di balik benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, ya, berarti apa? Siap tidak siap, mau nggak mau, setakut apapun, pasti akan tiba giliran kita. Sejujurnya, setiap kita pasti kepingin mendapatkan kematian yang baik, yaitu kematian yang husnul khatimah. Ya, kematian yang husnul khatimah itu ganjarannya adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Apa amalannya? Kemarin jaga iman, ya, jaga keyakinan, jaga akidah kita, jaga agama kita dari segala bentuk kesyirikan. Ya, syirik itu ada syirik besar, ada juga syirik kecil. Syirik besar, ya satu kali kita berbuat syirik besar, memurtadkan seseorang dari keislamannya, yang dampaknya sebesar apapun amalannya, tertolak sebagai ibadah. Syirik kecil adalah ria, ya, adalah ria. Dia menyangka banyak amalannya, tapi karena dia berlaku ria, maka hapuslah pahala amalan yang sebelumnya dilakukan. Dan ini kata Rasulullah, ria ini lebih berbahaya daripada syirik besar. Bukan berarti syirik besar tidak berbahaya, juga berbahaya, ya. Tapi apa? Ketika dia syirik besar telah murtad, selesai urusan kita dalam Islam. Tapi syirik kecil tidak memurtadkan seseorang, tapi menghabisi pahala amalan yang sebelumnya dilakukan. Cara menjaga keyakinan adalah dengan menjaga sumpah kita kepada Allah. Murnikan sumpah kita kepada Allah, karena memang kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, kata Allah. Padahal mereka hanya diperintah memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama. Artinya dalam menjalankan agama itu kita lakukan ketaatan-ketaatan yang niatnya karena Allah, pelaksanaannya ikhlas karena Allah, tujuannya pun cuma ridho Allah, nggak ada yang lain. Jaga ketakwaan. Arti takwa adalah takut kepada Allah, di mana rasa takut kepada Allah ini merupakan kehormatan bagi seorang muslim. Dengan selalu bertobat kepada Allah, karena setiap kita pasti melakukan dosa. Dan hanya tobat pembersih dosa. Dan dengan tobat menjadi sebab terhalangnya seorang hamba dari azab Allah, kemarin di surat 8:33. Yang kedua adalah mujahadah dalam amal, sungguh-sungguh dalam amal. Bukti kesungguhan dalam amal itu adanya kontinuitas amal, walau amal itu kecil-kecil. Ya, Barat surat 8, surat 16 ayat 32, surat 101 ayat 6 sampai 9. Yang ketiga adalah selalu berzikir kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, terutama yang nggak boleh tinggal adalah zikir pagi dan petang. Ya, lalu yang terakhir adalah berdoa kepada Allah. Ya, karena sekuat secerdas apapun manusia cuma bisa berencana dan berusaha. Hasilnya mutlak dalam kewenangan Allah. Maka mintalah kewenangan yang baik-baik untuk kita. Karena Allah berjanji akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa.
apabila berdoa kepada Allah, kemarin surat 2 ayat 186, termasuk doa untuk diwafatkan dalam husnul khatimah. Dengan doa apa? Minimal Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Atau di surat Yusuf ayat 101, Allahumma tawaffani muslimau wa alhiqni bis solihin. Atau di Ali Imran 193, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Pilih salah satu, hafalkan dan lafazkan di setiap doa-doa kita. Dengan rasa optimis seyakin-yakinnya, hakul yakin, Allah akan ijabah doa kita karena Allah itu bersama prasangka hambanya. Nah, sekarang kita bahas ya, jangan sampai saat kita lagi semangat beramal, semangat sekali beramal, mengerjakan dan mengumpulkan amalan, tanpa kita sadari kita melakukan ucapan-ucapan ataupun perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kita pada su'ul khatimah. Hati-hati di sini. Jadi saat tadi kita mengerjakan 4 amalan nih ya, agar kita disampaikan pada husnul khatimah, tanpa kita sadari kita melakukan perbuatan ataukah ucapan yang justru menghantarkan kita pada su'ul khatimah. Yang sebanyak apapun amalan kita tidak berguna sama sekali. Kenapa begitu? Karena kita masuk syurganya Allah nanti dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Ya, jadi kita akan masuk surga Allah itu dengan rahmat Allah. Ya, nah rahmat Allah ini akan turun kepada kita, wasilahnya amalan-amalan. Ya, jadi amalan-amalan ini adalah wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah inilah kita akan memasuki surganya Allah Ta'ala. Lihat Ibrah. Ya, walaupun sanadnya tidak sahih. Ya, dalam kisah dikatakan ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing, itu masuk surga. Kenapa, Bu? Dia seorang pelacur, hina, kotor. Ya, memberi minum seekor anjing binatang yang haram. Tapi perbuatannya itu mengundang rahmat Allah, memasukkannya ke dalam surga. Kenapa? Karena dia melakukan amalan yang terlihat kecil dan sepele, tapi dengan penuh ketulusan, keikhlasan. Ketulusan, keikhlasan inilah yang mengundang rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah inilah kita akan memasuki surganya Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah. Jadi apa? Kita akan masuk surga Allah dengan rahmat Allah. Untuk mendapatkan rahmat Allah, tentu harus ada wasilah, yaitu amalan. Amalan inilah yang harus dijaga. Dari apa? Dari hal-hal, ucapan, perbuatan yang bisa menjatuhkan kita pada su'ul khatimah, yang sebanyak apapun amalan kita tidak akan berguna apa-apa. Apa sih sebab-sebab seseorang jatuh dalam su'ul khatimah? Ini kita bahas. Ya, sebab-sebab su'ul khatimah yang pertama adalah akidah yang rusak. Ya, akidah yang rusak, agama yang rusak, keyakinan yang rusak. Ya. Kita ingatkan firman Allah di surat 98 ayat 5. Kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Padahal mereka hanya berarti nggak ada lain. Hanya diperintah memurnikan ketaatan dalam menjalankan agama. Memurnikan, berarti apa? Tidak ada niatan-niatan dan tujuan-tujuan lain selain kepada Allah. Nah, akidah yang rusak ini, agama yang rusak, keyakinan yang rusak ini, dalam menjalankan ketaatan ada niat-niat lain selain Allah, ada tujuan-tujuan lain selain Allah.
Rusaknya akidah ini karena apa? Karena tradisi, karena cara pandang yang salah. Tuh. Ada dua tuh ya. Ya, pribadi yang rusak itu bisa. Kita ambil contoh, rusaknya akidah karena tradisi. Gimana tuh? Meyakini mitos-mitos yang berangkat dari tradisi. Apa misalnya? Kalau syukuran teh kudu harus ada tumpeng. Tumpengnya harus warna kuning. Dia yakini warna kuning itu mitosnya adalah keselamatan. Lalu kalau misalnya dia syukuran ulang tahun anaknya, harus ada mie goreng. Karena dia meyakini mitosnya agar umur anaknya panjang seperti mie. Tuh. Maka cara masaknya nggak boleh dipotek. Tuh. Lalu apalagi pada tumpeng itu menu wajibnya ada lagi urap yang nggak boleh tinggal. Urap itu kan macam-macam tuh sayurannya. Mitosnya apa? Biar rezekinya banyak kayak si urap. Tuh. Yakini hal itu kita telah merusak agama kita dengan kesyirikan yang berangkat dari tradisi. Ya, lalu rusaknya akidah karena cara pandang yang salah. Itu apa? Seperti memandang sesuatu nikmat itu hasil usaha saya. Ya, kalau ditimpa musibah dia kata, itu mah hukum alam. Hukum alam itu ada kelahiran pasti ada kematian. Ada musibah itu hukum alam. Ada gempa bumi tsunami itu hukum alam. Pergerakan lempeng-lempeng bumi. Nah, jadi menyesuaikan dengan akalnya. Cara pandang yang salah. Kenapa salah? Karena kata Rasulullah, ya, tidak ada kejadian yang menimpa seorang hamba kecuali atas izin Allah. Nggak ada yang kebetulan. Sungguh mengagumkan urusan pada setiap muslim. Dan tidak ada kecuali pada diri seorang muslim. Bila diberi nikmat, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bila ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah Ta'ala. Kedua keadaan itu baik baginya. Harusnya begitu. Ya, tapi kalau orang yang memiliki cara pandang yang salah, ketika dikasih nikmat, ini hasil usaha saya. Ketika ditimpa musibah dia katakan Allah tidak adil, ya, atau ini hukum alam. Nah, nih cara pandangnya saya pribadi yang rusak. Ini hukum alam. Ya, ada kelahiran, ada kematian. Itu hukum alam, dia katakan. Nah, ya, jadi akidah yang rusak, ya, cara pandang yang rusak, ya, cara pandang yang rusak, pribadi yang rusak, ya, itu salah satu bentuk. Itu faktor, ya, rusaknya akidah seseorang. Apa wujud daripada akidah yang rusak itu? Wujudnya adalah ingkar kepada Allah, ragu pada ketentuan Allah. Nah, jadi sebab pertama, ya, jatuhnya seseorang pada su'ul khatimah adalah akidah yang rusak. Keyakinan yang rusak, agama yang rusak. Karena apa? Karena tradisi, karena cara pandang yang salah, karena pribadi yang rusak. Bentuknya apa? Ragu pada ketentuan Allah, ingkar kepada nikmat Allah. Ragu kepada Allah. Benar nggak sih ada hari kiamat? Emang benar ya ada azab kubur? Emang benar ya ada hari berbangkit? Nah, itu adalah keraguan kepada Allah. Dan ingkar pada ketentuan Allah kayak tadi. Sekarang rumah lu bagus ya, iya dong, hasil kerja keras gue. Ya, ketika dia kemalangan, Allah itu tidak adil. Gue udah banyak sedekah, tetap aja gue jatuh miskin. Gue udah banyak sholat malam, rezeki gue doa saya nggak dikabulkan. Gue udah santunin anak yatim, rezeki gue seret juga. Nah ini bentuk pengingkaran. Padahal yang namanya rezeki nggak melulu duit. Yang namanya rezeki itu semua kebaikan dari Allah itu rezeki. Melek mata sehat itu rezeki. Dalam keadaan iman dan Islam itu rezeki. Dilihat di samping masih ada suami kita yang setia itu rezeki.
Punya anak yang menyenangkan hati itu rezeki. Punya teman dan tetangga yang baik itu rezeki. Punya rezeki walau tidak sebanyak tetangga sebelah, ya, nggak meminta kita kepada orang lain, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu nggak perlu dengan duit. Sehingga apa? Orang yang baik agamanya, baik akidahnya, dia akan selalu mensyukuri nikmat Allah tadi. Karena dia meyakini namanya nikmat tidak melulu duit. Sehingga apa? Kita tidak boleh mengingkari nikmat Allah. Ya, ketika kita ragu pada ketentuan Allah, benar nggak sih Allah itu ada? Benar nggak sih? Itu sudah akidah yang rusak. Ketika kita mengingkari ketentuan Allah atas kita, itu sudah bertanda akidah kita yang rusak karena cara pandang kita yang rusak. Nah ini kalau nggak segera ditaubati, bisa menjatuhkan pada su'ul khatimah yang sebanyak apapun amalan yang sudah dilakukan tidak akan berdampak berguna apa-apa. Kita lihat firman Allah di surat 39 ayat 47, surat 18 ayat 103 sampai 104. Yuk lihat dulu di surat 39 Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari azab yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Ya, surat 39 Az-Zumar, ya, ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, ya, di surat 39 ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, dan sekiranya orang-orang zolim, Allah cap zolim. Gimana tuh karakter mereka? Mempunyai segala apa yang ada di bumi, kemudian tambah lagi sebanyak itu. Allah cap zolim, berarti apa dia? Tidak bersyukur. Udah punya, tuh, ya, tambah lagi. Kenapa nggak bersyukur? Kurang. Nggak pernah puas. Akibatnya apa kata Allah? Niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Itu di sini adalah rasa yang tidak pernah cukup, nggak pernah syukur kepada Allah dengan azab yang buruk pada hari. Sinergi dengan hadis Rasul, Bu. Sifat manusia itu bila dikasih satu lembah emas, maka dia akan menginginkan lembah emas yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, maka dia berharap lembah emas yang ke. Lalu kata Allah, kenapa mereka punya sikap seperti itu? Nggak pernah bersyukur, nggak pernah cukup, nggak merasa puas. Allah kategorikan mereka orang yang zalim. Kata Allah, dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang dahulu tidak pernah mereka perkirakan. Berarti apa? Ragu. Pada apa? Kepada kekuasaan Allah. Sehingga apa? Dia terus mengingkari nikmat Allah. Wujudnya tidak pernah puas. Mereka terus menambah kepuasan nafsu yang tidak pernah ada kata. Berarti kenapa? Kenapa dia berbuat seperti ini? Karena ragu ya bahwa yang sedikit ini yang terbaik dari Allah. Dia ragu bahwa apa? Bahwa akan ada hari esok setelah kehidupan ini yang perlu dipersiapkan bekalnya. Dia ragu ya ada ganjaran-ganjaran Allah yang kelak dia akan terima sebagai konsekuensi dari apapun yang ia lakukan. Ragu bentukannya. Lihat lagi surat 18, surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ya. Surat Al-Kahfi ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, ya, dikatakan kata Allah, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan? Apakah perlu? Kata Allah, ini kan sindiran.
Kenapa ada kata perlu? Karena Allah sudah banyak sekali mengabarkan dalam Al-Quran. Masih saja ada orang-orang yang terus meragukan kekuasaan Allah, mengingkari nikmat Allah. Makanya Allah katakan, apa perlu? Tuh, ya, kami beritahukan kepadamu tentang apa? Orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Berarti apa? Dia menyangka telah banyak amalannya, tapi di sisi Allah tidak ada gunanya sama sekali. Apa itu kata Allah? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Ya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Apa itu kata Allah? Sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Simpelnya gimana simpelnya tuh? Dia mengira ya sholatnya sudah banyak. Sholat wajibnya, sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya. Tapi apa? Ya, dia ingkar kepada nikmat Allah. Sekarang muka lu cakep deh. Ya dong, perawatan misal. Nah, sholatnya banyak. Ibadahnya dia kira sudah banyak. Tapi karena pengingkari hal itu, rusak semua. Sia-sia semuanya. Ya. Enak ya sekarang hidup lu, aset lu sudah buat masa tuanya sudah mencukupi lah gitu. Iya. Inilah hasil kerja keras. Orang itu harus kerja keras, kerja cerdas. Lupa. Ini ketentuan Allah. Tuh. Dia mengira sudah banyak amalannya, tapi karena ucapannya itu di sisi Allah jadi orang yang sia-sia perbuatannya. Jadi buat kita gimana? Ya, kehati-hatian kita gimana? Yakini tadi, tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian, baik itu yang baik ataupun yang buruk bentuknya musibah, datangnya dari Allah. Maka sandarkan semua kepada Allah. Bila dikasih nikmat, alhamdulillah. Sehat saya dari Allah. Alhamdulillah, rezeki saya dari Allah. Alhamdulillah, dengan rezeki dari Allah saya punya kehidupan seperti ini. Bila ditimpa musibah, dia yakini musibah ini pun dari Allah. Inilah cara Allah menegur kesalahan saya. Karena Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim yang menginginkan setiap hamba tetap dalam kebaikan. Ditegur penyakit, alhamdulillah. Inilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Agar kelak saya bertemu Allah enggak bawa dosa apa-apa. Maka apa? Sandarkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Pulangkan. Karena ini kepunyaan Allah. Dipinjamkan kepada kita. Karena apa yang kita punya hanya pemberian dari Allah. Dikasih musibah, pulangkan kepada Allah. Karena semua datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang kata Rasulullah. Dikasih nikmat, dia bersyukur. Dikasih musibah, dia bersabar. Kedua keadaan ini, kata Rasul, baik baginya. Berarti semua pulangkan kepada Allah. Ya, dapat nikmat baik, pulangkan ke Allah. Dapat musibah, nikmat yang buruk, pulangkan semua kepada Allah. Tidak ada pengingkaran, tidak ada keraguan kita kepada Allah. Karena semuanya datang dan kembali kepada Allah. Ya. Bila ini lepas dari diri kita, ya, maka sebanyak apapun amalan kita tidak berguna. Bahkan sikap kita itu akan menghantarkan pada su'ul khatimah. Karena auzubillah min dzalik, sia-sia lelah kita dalam ibadah. Ya, yang kedua sekarang, ya, sebab terjatuh pada su'ul khatimah yang kedua adalah taswif. TASWIF biasa. Ya, taswif, TASWIF, ya. Apa itu taswif? Menunda-nunda tobat, Ibu. Tobatnya umur 40 tahun ke atas. Tobat tuh kalau sudah pensiun. Sedekah itu kalau sudah berlebih. Nah,
haji itu kalau sudah 60 tahun. Taswif artinya menunda-nunda tobat. Kita ingat di hadis Rasulullah, kata Rasulullah apa? Ya, setiap anak Adam melakukan kesalahan, koma. Setiap anak Adam melakukan kesalahan. Yang terbaik yang melakukan kesalahan adalah yang bersegera bertobat. Ada kata bersegera. Kenapa, Bu? Ya, karena maut itu datangnya tiba-tiba. Ketika sudah giliran kita, datangnya di mana saja, tepat waktunya. Yang kita khawatirkan ketika maut datang, ada dosa-dosa yang belum ditobati. Sementara dosa-dosa ini kalau belum ditobati akan jadi penghalang untuk mendapatkan kebaikan bahkan surganya Allah Ta'ala. Ya, dengan tobat ya menjadi sebab terhalangnya seorang hamba dari azabnya Allah Ta'ala. Ya, lihat firman Allah dulu surat 8 ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Iya, lihat surat Al-Anfal ayat 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka. Allah tidak akan menyiksa mereka. Allah tidak akan mengazab manusia. Selagi engkau Muhammad berada di antara mereka. Berada di antara manusia. Pertanyaannya, masih adakah Rasul di antara kita? Tidak ada. Rasul sudah wafat. Maka kita masuk nih ke kalimat kedua. Apa kata Allah? Dan tidaklah pula Allah akan menghukum manusia, menyiksa manusia, mengazab manusia, sedang mereka manusia masih memohon ampunan. Masih, berarti kan berlangsung. Masih berlangsung. Ngapain? Masih berlangsung dalam tobat yang wujudnya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Berarti apa di sini? Tobat yang isinya istighfar ini menjadi apa? Sebab terhalangnya seorang hamba dari azab Allah. Jadi apa? Taswif menunda-nunda tobat ini ya adalah langkah yang bisa menjatuhkan pada su'ul khatimah. Khawatirnya saat maut datang kepada kita, kita membawa dosa-dosa yang belum ditaubati. Sehingga apa? Tidak ada penghalang diri kita dari azab Allah. Ya, lalu apa juga? Ya, dosa kita ini menjadi penghalang untuk kita mendapatkan kebaikan dan surganya Allah. Sedang kita sadari kita manusia ini pasti melakukan dosa-dosa. Makanya kata Rasulullah apa? Aku bertobat dalam kurung beristighfar kepada Allah 100 kali lebih setiap hari. Itu Rasulullah. Yang dosanya yang dulu sekarang akan datang dijanjikan dihapus oleh Allah. Dijamin surga oleh Allah. Itu masih bertobat kepada Allah dengan beristighfar 100 kali lebih. Apalagi kita. Logikanya minimal sama. Bagusnya lebih dari kebiasaan Rasulullah. Karena tidak ada jaminan untuk kita. Jangan dikumulasikan. Tadi zikir pagi 33, zikir pagi 33, berarti udah 66 kurang 34 lagi biar 100. Jangan! Ya, nanti Allah pun akan berhitung nikmat untuk kita. Karena kata Rasul, jangan menakar-nakar nikmat Allah. Sehingga Allah akan menakar nikmat untukmu. Berarti kan nggak boleh medit dalam beramal. Selagi bisa, selagi mampu, ya sebanyak apapun kita bisa lakukan. Kecil, lakukan. Ya, jangan sepelekan kebaikan. Nah, lalu taswif ini pun membahayakan, bisa menjatuhkan su'ul khatimah. Kenapa? Karena dia adalah jebakan iblis untuk menjatuhkan kita dalam neraka jahanam. Jadi menunda tobat ini Bu adalah jebakan iblis. Kalau kita ikuti, berarti kita apa? Hizbus setan, pengikut setan. Dengan bentuknya apa? Tar'ah tobatnya. Kalau udah 50 tahun ke sekarang, nikmatin dulu hidup. Nah, dari Al-Qurannya, kita lihat firman Allah di surat 15. Surat 7 dulu, yang terdekat. Surat 7 ayat 17
surat 15 ayat 39 sampai 42, surat 2 ayat 168. Yuk, surat 7 dulu ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang. Surat 7, surat Al-A'raf, ya, ayat 17. Ini adalah sumpah iblis kepada Allah. Pada apa asbabnya? Saat iblis menggelincirkan Nabiullah Adam alaihissalam untuk memakan buah khuldi. Ya, saat Allah menyuruh iblis pun sujud pada Adam. Ya kan, ketika Allah ciptakan Adam, Allah perintahkan seluruh penduduk surga termasuk iblis saat itu untuk sujud pada Adam. Malaikat sujud karena ini perintah Allah. Tapi iblis mengatakan apa? Aku lebih mulia daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api sementara Adam cuma dari tanah. Inilah kesombongan hamba. Kedurhakaan hamba dengan kesombongannya yang membuat Allah murka. Lalu iblis kan diusir dari surga. Tapi sebelum turun dari surga, iblis bersumpah, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan dari mereka. Dan engkau ya Allah, ya, akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Artinya apa? Ingkar pada nikmat Allah. Apa wujudnya? Mengikuti hawa nafsunya. Apa wujudnya lagi? Menunda-nunda taubat. Berikut sekarang surat 15 ayat 39 sampai 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dan dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Iya, surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di dunia. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Apa itu kejahatannya? Mengikuti hawa nafsu dengan menunda taubatnya. Melegalkan hawa nafsu untuk kesenangan ya, dunianya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Siapa yang terpilih itu? Orang-orang yang bersegera dalam taubat. Orang-orang yang bersegera kembali kepada Allah. Orang-orang yang bersegera merubah diri mereka menjadi lebih baik. Kata Allah apa? Ya, dia Allah berfirman, ini jalan yang lurus menuju kepadaku. Jalan apa? Jalan bertobat, Ibu. Jadi dengan tobat, ini adalah jalan yang lurus kepada Allah. Kenapa? Konsekuensi dari tobat adalah merubah dirinya menjadi lebih baik. Ya. Lalu di ayat 42 kata Allah, dan sungguh, ya, kamu iblis tidak kuasa atas hambaku. Siapa dia? Orang yang bersegera bertobat. Kecuali kata Allah, ya, orang-orang yang mereka yang mengikutimu itu orang-orang yang sesat. Di sini ada dua note yang baik untuk kita, ya, bahwa tobat, ya, konsekuensinya berhijrah lebih baik itu adalah jalan yang lurus menuju Allah. Sementara kalau kita ikuti hawa nafsu, bisikan setan, melegalkan hawa nafsu, ya, lalu menunda tobat, Allah vonis sebagai orang-orang yang sesat. Jadi yang terbaik apa? Untuk kita manusia, karena kita berbuat salah itu nggak disengaja, nggak disadari. Maka yang terbaik itulah kata Rasulullah, basahi lisanmu dengan istighfar koma, basahi lisanmu istighfar koma, basahi lisanmu dengan istighfar titik. Istighfar itulah yang akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan, baik itu disengaja atau disadari ataupun tidak. Harapannya apa? Ketika maut menjemput, kita sedang dalam keadaan baik. Baik di mana? Ingat firman Allah kemarin, ya, di surat berapa itu? 16 ayat 32, ya. Yang kata Allah, yaitu orang-orang yang ketika diwafatkan dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan bertobat kepada Allah, dalam keadaan sedang melakukan ketaatan kepada Allah.
Kata Allah, maka malaikat akan mengatakan pada mereka, salamun alaikum, salam sejahtera untukmu. Allah berfirman, dan masuklah kamu ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Apa itu? Taubat, hijrah kita, kebaikan amaliyah kita. Itu yang menghantarkan kita pada surga Allah dengan rahmatnya Allah. Nah, surat 2 ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168, akhir ayat kata Allah apa? Dan janganlah kau mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang dalam hadis kata Rasulullah, maka perlakukanlah ia setan sebagai musuh yang sebenarnya. Baca apa? Harus dilawan. Konteksnya di sini jangan berlebihan dalam makanan. Makanlah makanan yang halal, mendapatkan halal, prosesnya halal. Dan baik, thayyib, artinya tidak berlebihan. Walaupun makanan itu halal, tapi tidak boleh berlebihan. Apa kata Rasulullah konteks tidak berlebihan? Isi perutmu sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga lagi dengan udara. Ya, makanlah jika lapar, berhenti sebelum kenyang. Tuh. Walaupun makanan ini halal, enak, luar biasa. Tapi apa kata Rasul? Jangan berlebihan. Kalau Rasul melarang, dibenarkan oleh Allah, berarti ada kebaikan yang terbaik untuk kita. Tugas kita ittiba'ur Rasul. Ikuti Rasul. Kenapa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul ada teladan yang baik. Bagi siapa? Orang yang mengharapkan rahmat Allah. Apa arti rahmat? Kasih sayang Allah. Apa wujudnya? Ampunan dan surga yang penuh kenikmat. Yang ketiga, sekarang ya, sebab jatuh pada su'ul khatimah. Yang ketiga adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan artinya adalah berandai-andai. Andai gue jadi orang kaya ya. Andai gue bisa pergi ke sana, berandai-andai. Nah, panjang angan-angan, berandai-andai ini merupakan sumber keburukan akhlak, merupakan sumber keburukan budi pekerti. Kenapa? Karena dengan panjang angan-angan, lupa kematian itu sudah dekat. Ya, karena panjang angan-angan lebih suka menumpuk kekayaan, karena panjang angan-angan mematikan hati, karena panjang angan-angan jadi manusia yang rakus dan pelit serta sombong. Itu akibat daripada panjang angan-angan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, aku sangat takut akan dua hal. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sangat takut akan dua hal. Sekualitas Ali ya Bu ya, masih takut akan dua hal ini. Satu, panjang angan-angan. Dua, mengikuti hawa nafsu. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sangat takut akan dua hal. Satu, panjang angan-angan. Dua, menuruti hawa nafsu. Panjang angan-angan melupakan akhirat. Menuruti hawa nafsu menghalangi dari kebenaran. Tuh. Ya. Lalu kata beliau, ya, ingatlah dunia akan segera berlalu. Akhirat bergegas datang menghampiri. Keduanya memiliki pengikut. Jadilah pengikut akhirat, jangan jadi pengikut dunia. Saat ini waktunya beramal, bukan hisab. Nanti saatnya hisab, bukan waktunya beramal. Ini muatannya sangat berat, Ibu, muatannya. Jadi kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku sangat takut akan dua hal. Panjang angan-angan, karena dia melupakan akhirat. Lupa kematian, lupa bersyukur, lupa ngumpulin bekal untuk mati. Dua, menuruti hawa nafsu. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu menghalangi seseorang dari kebenaran.
Contoh, kebanyakan makan enak turutin apa yang penuh. Ada bablas tidur, lupa sholat tahajud, males tilawah Quran, karena senangnya makan, lemes, tidur, makan, lemes, tidur. Lalu apa kata beliau? Ingatlah, dunia akan segera berlalu. Betul kan? Akan kiamat lama-lama. Akhirat tuh perlahan-lahan datang menghampiri. Jadi kiamat tuh pasti datang, kematian pasti datang. Keduanya ada pengikutnya. Maka pesan beliau, jadilah pengikut akhirat. Ya, jangan jadi pengikut dunia. Berarti orientasikan untuk akhirat. Apa nih? Kalau kita untuk akhirat, dunia akan mengikuti. Kalau kita perbaiki hubungan kita kepada Allah, Allah pun akan perbaiki hubungan kita dengan dunia. Sekarang, kata beliau, waktunya beramal, bukan hisab. Berarti hidup ini waktunya beramal. Dan nanti waktunya hisab. Atau setelah kematian, itu waktunya hisab. Bukan waktunya ini muatannya banyak sekali, bagus banget. 3, 4. Yang menjatuhkan pada su'ul khatimah yang keempat adalah terbiasa melakukan maksiat. Maksiat itu adalah semua ucapan ataupun perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang oleh Allah? Karena maksiat ini ya baik oleh ucapan ataupun perbuatan, dia adalah perbuatan sia-sia. Karena maksiat ini adalah perbuatan yang mensia-siakan waktu. Karena pemaksiat ini ya ini adalah membuat kerusakan. Karena maksiat ini mencampur adukan antara amal soleh dengan amal yang buruk. Sholat tapi gibah ngomong. Tahajud banyak, tapi komen status orang jalan. Sedekah banyak, tapi diungkit-ungkit. Nah ini kan maksiat oleh lisan. Sehingga apa? Tercampur antara amal soleh dengan amal yang buruk. Dan ini dampaknya apa? Membuat kerusakan. Dan itu perbuatan sia-sia yang buang-buang waktu tentunya. Dan maksiat ini, jalan masuknya maksiat ke dalam tubuh manusia itu melalui apa? Pandangan. Udah pandangan, pikiran. Sudah pikiran, ucapan. Sudah ucapan, perbuatan. Coba lihat, contoh kecil kita bertamu. Saat kita bertamu, mau niat silaturahmi. Niatnya sudah baik. Etika Rasul apa? Masuklah rumah orang lain dengan mata buta dan keluarlah dengan mulut yang bisu. Enggak kita pegang. Masuk, apa matanya keleleran. Ih bagus ya rumah lo. Nah keucap. Andai gue punya rumah begini. Nah pikiran. Apa? Ayah ke ibu rumah itu udah rumahnya tambah kerja lagi lemburannya. Tah itu udah perbuatan. 1 berbuat 4 semua dapat. Jadi benar kan sunnahnya perempuan itu banyak diem di rumah. Boleh keluar pada kebutuhan, bukan hal-hal yang sia-sia. Yang nggak penting itu nggak usah. Semakin kita koreksi diri kita, Bu, kita akan tahu ternyata begitu banyak kesalahan yang telah kita lakukan. Dari pintu-pintu itu semua kita masuk terbiasa dengan maksiat. Jadi kembali kan ke tobat, isinya ke istighfar. Karena bisa jadi kita perempuan paling banyak jatuh dalam maksiat. Kelima, bunuh diri, Ibu. Bunuh diri ini merupakan perbuatan dosa besar yang dilaknat oleh Allah. Kenapa dilaknat oleh Allah? Karena dia mendahului takdir Allah. Saat kita dalam kandungan ibu kita 4 bulan 10 hari, Allah sudah tetapkan ketentuan untuk kita. Umur kita berapa, mati kita usia berapa, di mana, dalam keadaan bagaimana, siapa suami kita, bagaimana kehidupan kita, berapa orang anak-anak kita, itu sudah tertulis. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Disampaikan oleh Allah pada saat kita dalam kandungan 4 bulan 10 hari. Misal Allah takut umur kita 60 tahun. Tapi kita apa? Minim, lemah iman karena minimnya ilmu. Kita merasakan hidup kita berat banget. Lalu apa? Kita bunuh diri kita. Asumsi kita apa? Selesai kesulitan tadi. Di usia 40. Padahal bisa jadi Allah di usia 45 tahun menjanjikan kebaikan untuk kita. Karena kata Rasulullah apa? Allah tidak akan mewafatkan kita sampai kita bertemu dengan rezeki terakhir kita. Nah kita ambil jalan pintas. Di usia 40 tahun kita bunuh diri misalnya. Karena Allah menjanjikan 45 tahun ada kebaikan untuk kita. Dan umurmu akan berakhir di usia 60 tahun. Tapi kita sudah mendahului takdir Allah.
inilah yang Allah buat kita murka, melaknat kita karena mendahului takdir Allah. Dengan apa bunuh dirinya? Misalnya mencekik leher kita. Ya misal, kita akan dengan laknat Allah kita akan diceburkan dalam neraka. Yang kata Rasulullah, orang yang mencekik dirinya hingga mati, maka ia akan masuk ke neraka sambil mencekik dirinya. Orang yang menikam dirinya dengan belati hingga mati, dia akan masuk neraka sambil terus menikam dirinya dengan belati yang ia lakukan di dunia. Na'udzubillah min zalik. Sudah mendahului takdir Allah, dilaknat oleh Allah dengan perilaku yang tidak baik. Jadi PR kita apa? Sadari itu. Seberat apapun, sesulit apapun hidup kita, inilah ya ketentuan yang terbaik dari Allah untuk kita. Berat kata kita, yakini ada orang yang lebih berat dari kita. Sulit kita bilang masih ada orang yang lebih sulit dari kita. Dan yang berat, yang sulit yang kita rasakan ini pun diriin sama orang lain. Jadi apa? Syukuri, alhamdulillah. Insya Allah kesyukuran itu justru Allah akan bukakan peluang-peluang pintu-pintu rezeki yang lainnya yang tidak pernah kita duga-duga. Lalu yang terakhir adalah nifaq. N-I-F-A-Q. Nah, nifaq ini perbuatannya. Orangnya disebut munafik. Nifaq perbuatannya, pelakunya disebut munafik. Apa itu nifaq? Tidak ada kesamaan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi nifaq adalah tidak adanya kesamaan antara ucapan dengan perbuatan. Inilah yang kata Rasulullah, Allah melaknat orang yang berucap tapi tidak melakukannya. Untuk hati-hati, kata Rasulullah, berkatalah kata-kata yang baik, kalau enggak, diam. Tuh, ya, jadi yang asal getak ngomong. Tapi kalau udah ngomong, ini cambuk bagi kita untuk lebih dulu ngelakuin. Kenapa? Gue udah ngomong. Jadi kalau udah berani ngomong, berarti itu cambuk untuk kita melakukan. Enggak ngelakuin, Allah melaknat orang yang berucap tapi tidak melakukannya. Karena uzubillah min dzalik. Bu, cuma 6 sebenarnya. Ya 6 sebab seseorang jatuh pada su'ul khatimah. Yang sebanyak apapun amalannya tidak akan berguna apa-apa bila salah satu dia lakukan. Maka yang terbaik apa? Selalu waspada. Ya, lalu hiasi dengan banyak istighfar. Karena pasti ada dosa-dosa yang kita lakukan, baik disengaja atau tidak, disadari atau tidak. Yang kita khawatiri, perbuatan ini kalau nggak kita tobat, malah justru menjatuhkan pada su'ul khatimah. Itu Bu, materi kita hari ini. Nah, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Agar di umur kita yang tersisa ini, yang sisa ini tidak selama umur yang telah kita lewati ini, lebih baik, lebih berkah. Yang menutup usia kita nanti insya Allah dengan husnul khatimah. Dengan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan rahmatnya Allah Ta'ala. Insya Allah di pertemuan mendatang, kita akan melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah. Agar kita bisa meniru seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin lebih saya dari cukup sekian. Ya. Saya akan masuk ke Zoom berikutnya nih. Mudah-mudahan bisa diambil baiknya ya, dan mudah-mudahan ya kita semua dikumpulkan dalam kebaikan oleh Allahnya Allah Ta'ala ya. Kita sudahi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu fiikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sebelum kita sudahi, kita bacakan surah Fatihah, di mana fadilah Fatihah kita khususkan untuk adiknya, untuk adik daripada Ibu Lulu yang saat ini sedang sakit ya. Semoga dengan wasilah surat Fatihah Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kemudahan proses pengobatan dan kesehatannya, dan Allah berikan kesehatan yang terbaik dalam keberkahan umurnya, dan Allah berikan ketentuan yang terbaik untuknya. Ya, oleh hadratillah sallallahu alaihi wasallam ayat Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.